Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita tentu tahu bahwa wudhu adalah perkara yang sangat penting. Karena salah satu syarat sahnya salat seseorang adalah ketika wudhunya adalah sah. Nah, karena pentingnya wudhu ini, maka kita perlu memberikan pembelajaran wudhu sejak kecil kepada anak-anak kita. Nah, kami di MI Husnayain mencoba untuk mengenalkan praktek wudhu ini sejak mereka kelas 1 dalam kegiatan pesantren Ramadan secara belajar di rumah. Nah, salah satu materi kegiatannya adalah praktek wudhu. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa di masyarakat praktek wudhu itu juga tidak selalu sama, ya. Ada yang wudhunya melafazkan niat, ada juga yang tidak, dalam hati saja. Ada yang mengusap kepalanya itu 1 kali, ada juga yang 3 kali, dan seterusnya. Dan itu adalah bagian dari keilmuan fikih yang dikembangkan oleh para ulama, di mana mereka menyimpulkan ya dari dalil-dalil yang mereka temukan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di MI Husnayain kami mencoba memberikan satu pengertian untuk praktek wudhu anak-anak. Kami memberikan satu pembelajaran yang mudah-mudahan itu lebih bisa dipahami oleh anak-anak, dan kami juga akan menjelaskan bahwa ada praktek-praktek wudhu yang lainnya yang itu juga diperbolehkan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka tentu kami di MI Husnayain perlu memberikan pembelajaran praktek wudhu juga. Nah, dan tentu kami akan memberikan pembelajaran wudhu yang itu ada di masyarakat kita. Jadi kami percaya bahwa masing-masing memiliki dasar, ya, memiliki pondasi keilmuan yang dibangun oleh para ulama, ya, oleh ulama-ulama mazhab kita, dan semuanya adalah boleh dipraktekkan. Nah, maka dalam tutorial wudhu untuk anak-anak ini kami akan menyampaikan salah satunya, dan kemudian akan menjelaskan bahwa ada praktek yang lainnya yang juga diperbolehkan. Semoga anak-anak bisa memahami dari video penjelasan kali ini. Ibadah wudhu telah Allah syariatkan sebagaimana ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berdasarkan ayat ini, kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ada 4 bagian tubuh kita yang wajib dalam wudhu, yaitu adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang lainnya adalah bagian dari sunnah dan keutamaan-keutamaan yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Video ini merupakan media pembelajaran bagi siswa-siswi MI Husnayain tentang tata cara wudhu, dan ini dilaksanakan dalam kegiatan pesantren Ramadan selama belajar di rumah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan diri, yaitu pakaian yang berlengan panjang dilipat ke atas agar tidak basah. Setelah itu, nyalakan keran air dan pastikan airnya tidak berlebihan, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bila berwudu dengan hanya air 1 mud atau sekitar 1 botol air mineral 600 ml. Rukun pertama dalam wudhu adalah niat. Niat dilakukan di dalam hati dan dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan wudhu itu sendiri, sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa niat dilakukan ketika sedang membasuh wajah sebagai bagian tubuh pertama yang wajib dibasuh dalam wudhu, dan juga dilafazkan, ya, untuk memperkuat dari niat itu sendiri, seperti nawaitul wudhu li raf'il hadas. Yang kedua adalah membaca basmalah sebelum wudhu.
Yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum wudhu. Mencuci tangan ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai pergelangan tangan. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Ada beberapa praktek dalam berkumur. Cara yang pertama adalah kumur-kumur digabung dengan istinsyak, yaitu menghirup air menggunakan hidung, dan istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Jadi caranya adalah mengambil air dengan tangan kanan, kemudian airnya dihirup untuk berkumur-kumur, sebagian kemudian dihirup menggunakan hidung atau istinsyak. Setelah itu baru dikeluarkan atau istinsyar menggunakan tangan kiri. Cara kedua adalah dengan memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak dan istinsyar, yaitu pertama kali berkumur-kumur dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mengambil air yang berbeda digunakan untuk menghirup atau istinsyak menggunakan hidung, baru kemudian dikeluarkan atau istinsyar dengan tangan kiri. Jadi bisa pakai cara pertama dengan digabung, atau dengan cara kedua dengan dipisah. Yang kelima yaitu membasuh wajah. Nah, batasan membasuh wajah ini adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas atau dahi itu sampai ke dagu, kemudian dari telinga sebelah kanan sampai ke telinga sebelah kiri. Disunahkan ketika membasuh wajah dimulai dari bagian atas ke bawah, dan membasuh wajah itu sebanyak 3 kali. Bagi laki-laki yang sudah dewasa yang berjenggot, maka ada sunnah namanya takhlil, yaitu menyela-nyelai jenggot dengan jari-jarinya agar ikut basah. Yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh tangan ini dimulai dari tangan kanan 3 kali sampai siku atau sedikit di atas siku ya. Baru kemudian tangan kiri sampai siku. Nah, semuanya 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Yang ketujuh adalah membasuh kepala, yaitu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai belakang kepala atau tengkuk. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa mengusap kepala itu adalah sebagian kepala saja, jadi tidak harus sampai ke tengkuk. Mengusap kepala bisa cukup hanya sekali saja atau bisa juga 3 kali. Yang kedelapan adalah membasuh telinga. Membasuh telinga bisa dilakukan dengan satu rangkaian dengan mengusap kepala, yaitu saat tangan sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke dahi. Setelah itu jari-jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga untuk mengusap dalam bagian dalam telinga, sedangkan ibu jari mengusap sebelah luar daun telinga dengan mengusap bagian bawah ke bagian atas. Menggunakan cara ini cukup sekali ucapan saja. Cara yang lain adalah memisahkan antara mengusap kepala dan membasuh telinga, yaitu pertama-tama mengusap kepala 3 kali, baru kemudian mengusap telinga 3 kali. Yang ke-9 adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Saat membasuh kaki ini disunahkan untuk menyela-nyela di antara jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Membasuh kaki dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu masing-masing kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Pastikan saat membasuh kaki betul-betul sampai mata kaki itu basah, jadi tidak ada bagian yang kering, karena kalau ada bagian yang kering itu merupakan tidak sah di dalam wudhu. Yang ke-10 adalah berdoa. Setelah selesai kita berwudhu, kita disunahkan untuk membaca doa. Salah satu bacaan doa yang bisa kita lafalkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya praktek wudhunya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas
bisa diputar ulang di bagian tersebut. Nah, kalian boleh mempraktekkan seperti apa yang dicontohkan dalam video ini, atau juga apa yang dijelaskan. Boleh juga mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru ngaji kalian di kampung-kampung kalian, ya. Karena pada intinya adalah bahwa sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6 ada 4 bagian yang memang itu menjadi wajib harus kita basuh, yaitu adalah wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Yang lainnya itu menjadi salah satu bagian dari pembahasan para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang menjadikan rukun, ada yang menjadi bagian disunahkan dan seterusnya. Nah, kita tinggal mengambil saja ya dari beberapa pendapat yang ada itu, dan untuk kita pakai dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.